Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam renungan Light of Revival. Tema firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini adalah kasih adalah wujud dari hidup baru. Teks firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah, mari kita membacanya dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kasih Kristus telah diberikan bagi seluruh umat manusia yang berdosa yang mau percaya kepadanya. Ketika Dia datang ke dunia dan menderita bahkan mati di atas kayu salib, itu salah satu bukti yang luar biasa yang diberikan kepada kita sebagai bagian dari kasih-Nya untuk manusia yang berdosa. Kita sebenarnya manusia yang harus binasa, yang harus masuk neraka, tetapi kasih Kristus menyelamatkan kita lewat kematian-Nya. Dia menebus dosa kita dengan kematian-Nya yang dilakukannya di kayu salib. Nah saudara-saudara, ketika kasih itu diberikan oleh Kristus bagi kita, menyelamatkan kita dari dosa, di ayat kita tadi mengatakan di dalam kalimat berikutnya dikatakan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah saudara-saudara, tentu di sini kasih atau nyawa yang dimaksud di sini, menyerahkan nyawa kita, sudah tentu tidak secara harafiah seperti Kristus memberikan nyawanya sungguh-sungguh di kayu salib. Tapi tentu di sini bahwa hal yang pertama yang harus kita pahami dari kasih kita terhadap sesama kita, terhadap saudara-saudara kita sebagai sesama manusia adalah kita memberikan kasih itu lewat Injil. Kebenaran yaitu Injil Yesus Kristus. Kita harus memberitakan Injil bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, pada saudara-saudara kita yang walaupun mereka sebenarnya dalam tanda kutip mereka sudah Kristen, tetapi mereka sebenarnya belum diselamatkan atau belum selamat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang Kristen yang selama ini yang ada di sekitar kita, di gereja kita, di kota kita, bahwa mereka hanyalah Kristen-Kristenan. Mereka berpikir bahwa mereka ketika dibaptis, mereka sudah ikut katekisasi, bahwa mereka sudah diselamatkan. Tapi saudara-saudara, mereka tidak pernah tahu bahwa kasih Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib itu untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, itu mereka tidak pernah mengetahuinya, memahaminya. Karena itu saudara-saudara, ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia sudah menebus kita dari dosa kita lewat kematian-Nya di kayu salib. Kita harus memberitakan juga kabar baik itu. Kita juga harus memberikan kasih Kristus itu kepada orang lain. Itu adalah salah satu bentuk atau arti dari memberikan nyawa bagi saudara-saudara kita. Dan hal yang kedua yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita berikan kepada sesama kita, yaitu hal-hal secara jasmani yang membutuhkan, yang memerlukan pertolongan kita. Kita harus memberikan kepada mereka yang ada pada kita. Karena ayat 17 dari teks kita tadi dari 1 Yohanes 3 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi saudara-saudara, kita mengaku adalah orang sudah percaya kepada Kristus, sudah menjadi orang Kristen, tetapi tidak pernah mengasihi sesama kita, tapi kita menutup pintu
membelakangi mereka. Itu bukan kasih, saudara-saudara. Kita bukan orang Kristen. Allah tidak pernah ada di dalam hidup kita. Kristus tidak pernah nampak dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita, hal yang sangat penting dan pertama adalah mari memberikan kasih kita kepada sesama kita, yaitu kita memberitakan Injil kepada mereka. Itu harus. Ketika mereka sudah sungguh-sungguh menyadari diri sebagai manusia berdosa dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal yang kedua yang kita harus lakukan, mari kita wujudkan kasih itu lewat pertolongan kita, pemberian kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun dari kita yang bisa kita lakukan untuk mereka. Itu merupakan wujud dari hidup baru, wujud dari kasih kita melalui hidup baru, yaitu ketika kita sudah beriman kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menolong kita, bisa diwujudkan lewat kasih kita kepada sesama kita sebagai buah dari iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan kebaikan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang singkat yang kami belajar pagi hari ini menolong kami sehingga kasih kami diwujudkan lewat cara hidup kami sebagai orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus mengubah kami dari hari ke hari sehingga kami semakin berani memberitakan Injil Kristus kepada siapapun dan di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam saudara. Kiranya firman Tuhan yang singkat boleh memberkati kita. Salam.